Masa iya? Hukum paling sakti di alam semesta ini, si gravitasi, bisa dibilang cuti cuma gara-gara ketemu sungai kecil di Sumatera. Gini deh, coba lo bayangin. Sejak SD, kita dijejelin fakta yang sama. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini bukan cuma teori, ini pengalaman sehari-hari. Lo tumpahin kopi, dia pasti netes ke lantai. Nggak mungkin balik lagi ke cangkir. Lo nyiram tanaman, airnya meresap ke bawah, bukan terbang ke langit. Intinya, air itu patuh banget sama yang namanya gravitasi. Tapi tahu nggak sih lu, di salah satu pelosok Sumatera ada tempat yang bikin akal sehat lu jungkir balik. Konon, di lokasi misterius ini sungai bisa ngeyel. Airnya alih-alih nurut ke bawah, malah terlihat jelas banget ngalir menanjak. Seolah-olah dia lagi berjuang keras melawan daya tarik bumi. Orang-orang lokal bilang ini fenomena gaib. Ada yang nyebut ini karena ada batu magnet raksasa di bawah tanah. Bahkan ada yang iseng ngaitinnya sama alien yang lagi iseng mainin hukum fisika. Coba lo bayangin, lo berdiri di sana. Lo lihat mata airnya, lo lihat alirannya, dan lo lihat air itu pelan-pelan ngesot naik menuju ke tempat yang seharusnya jadi hulu. Otak lo langsung error. Lo pasti mikir, apa gue yang gila atau bumi ini lagi ngerjain gue? Ini bukan cuma masalah sungai, bro. Kalau sungai aja bisa ngalir ke atas, berarti semua yang kita tahu tentang fisika itu cuma dongeng sebelum tidur. Dan inilah kawan-kawan, teka-teki Sumatera yang akan kita bongkar habis-habisan di channel Tahu Gak Sih Lo. Fenomena ini punya nama keren, ilusi hidrologi. Dan penjelasannya jauh lebih mind-blowing daripada yang lo kira. Kita nggak akan buru-buru. Kita harus paham dulu. Kenapa fenomena ini bisa bikin banyak orang, bahkan para insinyur di masa lalu, sampai garu-garu kepala dan nyaris percaya sama yang namanya sihir alam. Inti dari semua ini sebenarnya cuma satu, persepsi. Lo tahu kan? Kalau otak kita itu super canggih, tapi juga gampang banget dibohongin. Otak kita itu kayak operator telepon yang kerja lembur. Dia nerima data mentah dari mata, terus buru-buru dia proses. Dan hasilnya disajikan sebagai realitas yang lo lihat. Nah, di tempat-tempat kayak sungai misterius di Sumatera ini, alam sengaja menyajikan data yang salah ke mata kita. Segmen 1. Pelaku utama yang tersembunyi, si garis cakrawala palsu. Mari kita bedah siasatnya. Kenapa air sungai itu terlihat naik? Jawabannya ada pada sesuatu yang namanya garis cakrawala atau horizon line. Bayangkan ini, lo lagi nongkrong di pinggir pantai. Garis cakrawala adalah garis lurus sempurna di kejauhan, tempat langit ketemu laut. Garis itu adalah patokan absolut 0 derajat gravitasi. Nah, saat lo melihat aliran air, otak lo secara otomatis membandingkan aliran itu dengan garis cakrawala yang asli. Masalahnya, di lokasi-lokasi sungai ilusi ini, garis cakrawala yang asli itu ditutup total. Bisa karena tertutup bukit yang sangat tinggi, hutan lebat, atau bangunan-bangunan yang letaknya strategis. Terus, otak lo bingung, gak ada patokan 0 derajat. Akhirnya, otak lo mencari-cari pengganti. Dan pengganti yang dia temukan adalah kontur tanah di sekitarnya. Misalnya, ada 2 bukit raksasa yang mengapit sungai itu. Kedua bukit ini punya kemiringan yang sangat curam, misalnya 45 derajat. Nah, sungai yang kita lihat ini ternyata memang menurun, tapi penurunannya itu cuma tipis banget. Mungkin cuma 1 atau 2 derajat. Ini dia triknya. Dibandingkan dengan bukit 45 derajat di kiri kanan, kemiringan 1 derajat yang menurun itu jauh lebih datar. Tapi karena otak lo menganggap bukit 45 derajat itu sebagai patokan ke atas yang ekstrim, maka kemiringan 1 derajat yang menurun itu dipaksa diinterpretasikan sebagai ke atas yang lembut. Analoginya begini, kita pindah ke warung kopi. Bayangkan lo lihat 2 orang angkat beban. Orang pertama angkat barbel 100 kg,
Orang kedua angkat barbel 10 kg. Kalau lo bandingin beban 10 kg itu sama 0, 10 kg itu berat. Tapi kalau lo bandingin sama 100 kg, beban 10 kg itu tiba-tiba jadi kelihatan ringan banget. Realitasnya, 10 kg ya tetap 10 kg. Tapi persepsi lo berubah karena ada pembanding yang jauh lebih ekstrim. Sama persis kayak sungai di Sumatera ini. Sungai itu realitasnya menurun, tapi dibandingkan dengan bukit curam di sampingnya, dia jadi kelihatan menanjak. Segmen 2. Studi kasus global dan hukum fisika yang keras kepala. Fenomena sungai menanjak atau lebih populernya bukit anti gravitasi ini gak cuma ada di Indonesia. Di seluruh dunia ada ratusan spot kayak gini, dari Magnetic Hill di Moncton, Kanada, sampai Gravity Hill di Korea Selatan. Semuanya menawarkan ilusi yang sama, air atau bahkan mobil lo bisa bergerak sendiri menanjak. Orang-orang awal yang menemukan lokasi ini, terutama para kartografer dan surveyor di zaman kolonial, benar-benar dibuat gila. Sebelum teknologi pengukuran akurat kayak theodolit atau total station ditemukan, mereka hanya mengandalkan mata dan bandul. Dan mata mereka, ya jelas-jelas bilang air itu naik. Tapi lo tahu nggak apa yang jadi penentu mutlak si juri yang nggak bisa disogok? Keseimbangan air. Coba lo bawa selang air transparan yang panjang banget ke lokasi itu. Isi selang itu dengan air. Kemudian bentangkan sejajar dengan sungai. Air di dalam selang akan selalu berada pada level yang sama, membentuk garis horizontal yang sempurna, karena dia mematuhi gravitasi. Ketika lo sejajarin selang itu sama sungai, barulah kebenaran telanjang itu kelihatan. Permukaan air di selang, si garis nol yang jujur, menunjukkan kalau sungai itu sebenarnya lagi merosot. Segmen 3. Plot twist. Bukan airnya, tapi kita yang bermasalah. Nah, sekarang kita masuk ke plot twist yang harus lo ingat seumur hidup. Selama ini kita mikir fenomena alam ini yang aneh. Padahal yang aneh itu adalah otak kita. Otak kita itu sangat malas dalam menganalisis detail. Dia lebih suka mengambil jalan pintas visual. Ilusi ini terjadi karena otak kita menganggap vertikal itu sama dengan tegak lurus terhadap tanah yang kita injak. Padahal, vertikal yang sesungguhnya adalah tegak lurus terhadap pusat bumi. Bayangin, lo berdiri di lereng curam. Otak lo akan memiringkan seluruh realitas visual lo agar lo merasa berdiri tegak. Jadi, objek yang sebenarnya datar atau miring sedikit ke bawah oleh otak lo diputar agar selaras dengan vertikal yang lo rasakan. Studi ilmiah tentang ilusi gravitasi ini menunjukkan bahwa manusia punya kecenderungan bawaan untuk melebih-lebihkan sudut lereng ketika lereng itu lebih dari 5 derajat. Dan sebaliknya, kita cenderung meremehkan sudut yang landai. Segmen 4. Debunking mitos raksasa dan kekuatan gravitasi. Sampai di sini, kita harus benar-benar menampar semua mitos-mitos yang beredar. Pertama, mitos magnet raksasa. Ini nggak mungkin terjadi di sungai. Gaya magnet itu bekerja pada benda ferromagnetik seperti besi, nikel, atau kobalt. Air, yang notabene adalah H2O, nggak terpengaruh sama medan magnet biasa. Kalau ada magnet yang sebegitu kuatnya sampai bisa menarik air sungai naik, lo nggak akan cuma lihat air naik, lo juga akan lihat semua benda logam di sekitar situ terbang, jam tangan lo rusak, dan semua sinyal elektronik mati total. Jadi, lupakan teori magnet. Kedua, mitos tenaga gaib atau mistis. Alam itu punya aturan yang konsisten, bro. Gravitasi adalah gaya paling dominan di planet ini, dan dia bersifat konservatif. Artinya, air selalu memilih jalur dengan energi potensial terendah. Dia selalu dan pasti menuju ke bawah. Satu-satunya cara air bisa melawan gravitasi adalah jika ada kerja eksternal yang diterapkan. Misalnya, pompa air, tekanan fluida, atau tenaga kinetik yang masif. Sungai yang mengalir sendiri tanpa mesin nggak mungkin melawan gravitasi. Kenapa ilusi sungai ini penting banget untuk kita bahas berpanjang-panjang di channel Tahu Gak Sih Lu? Karena ilusi ini adalah pengingat harian bahwa mata kita itu penipu ulung dan otak kita adalah asisten yang gampang capek. Di dunia modern, kita sering banget dihadapkan pada sungai ilusi dalam kehidupan sehari-hari.
Bayangkan dalam konteks berita atau media sosial. Ketika suatu informasi disajikan dengan latar belakang yang sangat ekstrim, misalnya klaim yang sangat menggemparkan, klaim yang sebenarnya biasa-biasa aja bisa tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang luar biasa. Kita terlalu fokus pada bukit curam di kiri kanan berita, sehingga kita gagal melihat fakta dasar yang sedang disajikan. Ini mengajarkan kita satu hal mengerikan. Realitas yang kita lihat hanyalah kesepakatan antara otak kita dengan data visual yang dia terima. Kalau datanya manipulatif, realitas lo juga ikutan manipulatif. Jadi, tahu nggak sih lo? Setelah kita telanjangin fenomena ilusi hidrologi ini, kesimpulannya cuma satu. Hukum alam itu keras kepala dan konsisten. Air sungai di Sumatera itu tetap mengalir ke bawah, menuju lautan. Nggak peduli seberapa keras pun mata kita bilang dia lagi nanjak. Fenomena ini adalah bukti paling nyata bahwa kenyataan yang lo lihat sehari-hari itu sangat subjektif. Garis cakrawala lo, patokan lo, nggak selalu benar. Garis nol lo, belum tentu nol yang sebenarnya. Mulai sekarang, ketika lo dihadapkan pada sesuatu yang terlalu aneh untuk jadi kenyataan, jangan langsung percaya sama apa yang mata lo bilang. Ambil jeda. Cari teodolit lo sendiri, cari selang air transparan lo sendiri, dan tentukan garis nol yang absolut. Karena, di antara semua kekuatan di alam semesta, yang paling gampang ngebak itu bukan gravitasi, bukan air, tapi otak manusia. Gimana pendapat lo? Pernah ketemu tempat yang bikin akal sehat lo error? Coba share di kolom komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tahu Gak Sih Lo, biar kita bisa bongkar teka-teki alam dan kehidupan lainnya sampai tuntas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap skeptis, tetap kritis, dan selalu tanya, tahu gak sih lo?